Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, khususnya generasi milenial, termasuk mahasiswa milenial. Dalam seri ke-32 ini saya ingin menjelaskan, menyambungkan seri-seri sebelumnya. Mengapa Islam transitif secara epistemologis didukung oleh 3 ilmu besar. Pertama ilmu tafsir, kedua ilmu usul fiqh, dan ketiga ilmu filsafat. Tentu kita akan mengurai satu demi satu keilmuan ini dalam seri-seri berikutnya. Nah, untuk yang pertama ini, mengapa tafsir menjadi ilmu utama atau yang pertama basic epistemologis Islam transitif? Salah satu alasannya adalah bahwa Al-Quran itu adalah sumber utama, sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber activity, sumber dari segala sumber pemahaman kita terhadap persoalan-persoalan kehidupan, baik itu ibadah, muamalah, dan lain-lain. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah bukan permasalahan ayat, karena ayat itu adalah maha benar, maha sempurna, karena sudah datang dari yang maha sempurna. Itu no doubt, tidak ada keraguan dan tidak ada perdebatan di situ. Yang menjadi perdebatan, yang menjadi permasalahan adalah tafsir atau kitab-kitab tafsir ataupun hasil penafsiran daripada mufassirun, terutama mufassir-mufassir masa klasik dan tentu juga mufassir-mufassir kontemporer. Ini perlu kita tinjau kembali, perlu kita rekonstruksi kembali. Nah, saya melihat bahwa tafsir-tafsir yang ada, juga pemahaman umat Islam terhadap tafsir yang ada, ini sepertinya tidak lepas dari hanya 2 perspektif semata. Pertama, persoalan akidah, dan yang kedua adalah persoalan syariah. Barangkali ini terpengaruh dengan buku Profesor Dr. Haji Mahmud Shaltut yang berjudul Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Islam itu tentu saja di sini Al-Quran sebagai sumber utama. Islam itu adalah akidah dan syariah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ketika berbicara tentang akidah dan syariah, seolah-olah hari ini pemahaman umat sepertinya ada penyempitan makna daripada akidah dan syariah itu sendiri. Walaupun sesungguhnya yang diinginkan oleh Mahmud Shaltut barangkali bukanlah penyempitan makna itu, tetapi akidah dari sudut berbagai dimensinya dan syariah juga dari sudut berbagai perspektifnya. Tetapi buku itu, ide itu saya melihat telah menjadi perangkap kepada umat Islam. Kebanyakan umat Islam ketika memahami Al-Islam, Al-Quran, seolah-olah di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 persoalan, yaitu persoalan akidah dan yang kedua adalah persoalan syariah. Nah, saudara-saudara, saya juga melihat jika tafsir itu ataupun jika ayat itu ditafsirkan dari 2 perspektif ini semata-mata, maka kita telah gagal untuk membumikan Al-Quran. Kita telah gagal dan tentu tidak akan pernah berhasil membumikan nilai-nilai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sebuah sumber dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek keilmuan. Nah, persoalan pertama adalah jika kita memahami tafsir-tafsir Al-Quran
Tentu saja berdasarkan apa yang ditulis oleh para mufassir. Dari sudut perspektif teologis semata atau lebih mengedepankan dimensi teologis, maka dimensi yang lain sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim ini tidak terungkapkan. Kenapa? Pertama adalah bahwa kita tidak punya keberanian untuk keluar dari apa yang kita yakini terhadap ayat itu jika kita dahului atau kita dahulukan pemahaman dengan sebuah keyakinan terhadap kebenaran mutlak berbasis tentunya dengan ide-ide teologis, maka kita tidak berani untuk keluar dari itu karena nanti kita bisa dianggap menjadi orang yang engkar, tidak percaya kepada Allah, kepada ayat Al-Quran, bisa dianggap murtad dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan tafsir ayat-ayat Al-Quran itu bisa jadi menyempit. Nah, sebagai contoh mari kita ambil ayat Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya. Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Banyak buku tafsir menyatakan bahwa ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Karena ayat dimulai dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Artinya Allah tidak punya kelemahan, tidak punya cacat, dan Allah bisa melakukan apa saja, bahkan yang di luar pikiran manusia sekalipun. Tentu dalam hal ini sebagai orang mukmin kita meyakini, bahkan sebagai semua orang yang beragama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa melakukan apa saja. Ini benar. Tetapi model tafsir yang seperti ini tidak mampu mengeluarkan kita dari ketakutan-ketakutan ideologis, ketakutan-ketakutan teologis, sehingga menutup ruang gerak adanya makna-makna informasi-informasi lain di dalam ayat tersebut yang sesungguhnya jauh lebih pas dan jauh lebih memberikan sesuatu alternatif bagi kehidupan. Misalnya ayat tersebut ya sebagaimana yang saya bacakan tadi, kisah Isra Mi'raj tadi itu, ini ayat tidak hanya berbicara persoalan kekuasaan Allah untuk memberangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj, terlepaslah dari persoalan jasad dan tubuh, tetapi jauh dari itu ayat ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menantang, Allah menantang umat manusia, umat Islam tentunya, untuk beraktiviti, untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Karena ini terkait dengan persoalan bagaimana Rasulullah SAW dapat menembus ruang angkasa, menembus ruang dan waktu, diperjalankan oleh Allah. Ini tentu menggambarkan kepada kita ada hal-hal yang terkait dengan persoalan sains dan teknologi. Artinya persoalan angkasa raya itu memang telah digambarkan Allah, dan Allah menegaskan, wahai umat manusia, wahai umat yang beriman, coba kalian lihat angkasa raya ini. Bukankah ini sebuah tempat bagi kalian untuk berjalan, untuk beraktivitas, dan untuk mencari kehidupan dan kemaslahatan peradaban umat manusia. Nah, inilah yang kita tinggalkan. Kita umat Islam lebih banyak ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, kita lebih banyak berbicara tentang kuasa Allah, dan kita lebih banyak berbicara tentang kewajiban-kewajiban, yaitu dalam hal ini perintah salat yang 5 waktu. Itu memang penting. Tetapi sesungguhnya ayat ini di sisi yang lain memberikan peluang kepada kita bagaimana kita dapat
mengembangkan teknologi langit. Mari kita lihat hari ini bahwa angkasa raya, teknologi langit ini cukup memberikan sebuah harapan bagi kemajuan peradaban, tentu saja bagi kemajuan ekonomi, kemudahan komunikasi, bahkan dalam perang sekalipun hari ini menggunakan teknologi luar angkasa. Inilah sesungguhnya yang patut untuk kita perhatikan, apa yang saya sebut dengan tafsir Al-Wasi' itu, bahwa ada sisi-sisi lain yang dalam kitab tafsir klasik hari ini tertinggalkan. Mengapa? Karena salah satu sebab adalah bahwa kitab-kitab tafsir klasik itu dan hari ini juga berpengaruh kepada umat Islam seolah-olah satu, bahwa Al-Quran itu hanya memiliki dimensi teologis, dan sekaligus nanti saya jelaskan Al-Quran itu juga hanya memiliki dimensi syariah ataupun normatif. Nah, pemahaman inilah yang membuat tafsir itu menjadi kaku dan sempit. Insya Allah kita akan jelaskan kembali dalam seri-seri berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transitif.